Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. Penulis Made Heni Urmila Dewi, Jurnal Kawistara, Volume 3, Nomor 2, halaman 117 sampai 226. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Latifah, NPM 2014151016. Yang pertama yaitu pendahuluan. Desa Jatiluwih terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Desa Jatiluwih adalah sebuah desa dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Batu Karu. Desa ini berada di ketinggian 500 sampai 1.500 meter. Topografi di desa ini berbukit-bukit dengan kemiringan mencapai 600, sehingga persawahan sebagai lahan utama penghidupan penduduk harus dibuat bertingkat-tingkat atau berteras. Fungsi terasering sawah yang pertama yaitu pengatur irigasi persawahan, yang kedua cermin dari bertahannya budayaan lokal, dan yang ketiga pemahaman petani terhadap Trihita Karana. Trihita Karana yaitu menjaga hubungan yang serasi dan selaras antara manusia dengan lingkungannya. Beberapa potensi wisata desa Jatiluwih, yang pertama yaitu keindahan terasering sawah, yang kedua ada bentuk pemukiman penduduk dengan jinengnya, yang ketiga air terjun, yang keempat kesenian khas Jatiluwih bernama rindik, dan yang kelima wisata kuliner khas Jatiluwih. Pengembangan desa wisata belum berpihak kepada masyarakat Jatiluwih. Kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada kaum kapitalis atau investor. Desa wisata didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil yang mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Pengembangan desa wisata merupakan usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Peran masyarakat lokal di sini yaitu sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahap, mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Partisipasi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata, untuk mengkaji model pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal, dan dapat meningkatkan akselerasi pengembangan desa wisata yang mampu merangkul semua pemangku kepentingan agar dapat berperan strategis dalam pengembangan desa wisata. Yang kedua yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif. Data yang digunakan di dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Tahap perencanaan. Parameter yang digunakan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Masyarakat Jatiluwih mengaku tidak dilibatkan dalam identifikasi masyarakat dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat tidak pernah diajak berdialog dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tergolong semu. Penyebab masyarakat tidak diajak berdialog, yang pertama ada gagasan pengembangan desa wisata dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan tanpa melibatkan masyarakat. Yang kedua, masyarakat lokal hanya menjalankan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, masyarakat lokal tidak berkekuatan untuk berpartisipasi aktif dalam arti ikut memberi warna terhadap keputusan yang akan diambil oleh penguasa. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Parameter yang digunakan pada tahap ini yaitu keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim. Masyarakat Jatiluwih tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal besar yang umumnya berasal dari luar desa. Selanjutnya yaitu tahap pengawasan. Masyarakat lokal yang memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata terlihat minim. Masyarakat memilih berpartisipasi pada pengawasan yang bersifat preventif untuk mencegah tindakan-tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan desa. Dan sebagian besar warga bersikap tidak peduli pada pengawasan yang bersifat lebih kompleks. Model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Dalam pelaksanaan program tersebut, model dipandang sebagai acuan dalam menjalankan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program. Model yang dirumuskan harus merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam tindakan aspeknya. Harapan masyarakat dalam pengembangan desa wisata ke depan. Yang pertama harus berpedoman pada filosofi Trihita Karana. Yang kedua, masyarakat harus terlibat penuh dalam pengembangan desa wisata. Yang ketiga, menghargai hak masyarakat lokal. Yang keempat, memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesucian pura-pura yang ada di sekitar desa Jatiluwih. Yang kelima, pemanfaatan rumah penduduk untuk akomodasi wisatawan. Yang keenam, ada kelembagaan otonom dan mandiri yang dibentuk oleh masyarakat lokal di bawah tanggung jawab desa adat. Dominan keterlibatan masyarakat dalam program. Yang pertama, pengembangan desa wisata harus berpedoman pada filosofi Trihita Karana. Yang kedua, masyarakat lokal menjadi sentral dan menjadikan subjek dari semua proses pengembangan desa wisata. Yang ketiga, pengembangan desa wisata membutuhkan adanya keterlibatan yang solid antara tiga unsur utama, yaitu pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Yang keempat,
Kegiatan pemangku kepentingan tersebut berada pada posisi yang sejajar dalam melakukan kinerja sama serta saling menghormati. Yang kelima, perlu dibentuk badan pengelola yang otonom dan mandiri yang saling berintegrasi, memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi. Yang keenam, keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dibuat di tingkat lokal oleh masyarakat. Yang ketujuh, fokus utama pengembangan desa wisata adalah memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada pada masyarakat lokal. Model pengembangan. Pada model tersebut terdapat kaitan antara faktor internal dan eksternal sebagai pendamping dan motivator seperti institusi pemerintah, NGO, akademisi, asosiasi, dan investor. Pelaksanaannya memperhatikan fungsi manajemen dan sumber daya yang dimiliki, berupa SDM, peralatan, modal, material, dan informasi. Peran dan kewenangan pemerintah. Yang pertama, melakukan pembinaan kualitas produk dan kemasan kerajinan dan kuliner khas desa. Yang kedua, melakukan penataan dan konservasi lingkungan fisik. Ketiga, melakukan perbaikan atau pengadaan infrastruktur persampahan dan sanitasi. Yang keempat, melakukan gerakan masyarakat untuk mewujudkan sabta pesona. Yang kelima, melakukan pembuatan informasi dan fasilitasi kepariwisataan. Yang keenam, melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas ruang publik, pedestrian dan landscape desa, atau lingkungan untuk mendukung sabta pesona. Yang ketujuh, dukungan pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata. Peran dan kewenangan swasta. Yang pertama, melakukan promosi terintegrasi antara pengelola objek wisata. Yang kedua, membuat dan memasarkan paket-paket wisata. Yang ketiga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan individual terkait usaha di bidang pariwisata. Yang kelima, mengembangkan kelompok usaha masyarakat bersama. Yang kelima, menjalankan bisnis perhotelan, restoran, souvenir, dan lain-lain. Peran masyarakat lokal. Yang pertama yaitu menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Yang kedua, pelaku budaya, misalnya kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata. Yang ketiga, penyedia akomodasi dan jasa pemandu wisata, penyedia tenaga kerja, produk makanan khas, kerajinan lokal, kesenian lokal, dan sebagainya. Peran dan kewenangan Badan Pengelola. 1. Badan pengelola sebagai pengelola utama dan pengarah dalam perlindungan, perawatan, pelestarian guna mempertahankan fungsinya sebagai desa wisata. 2. Melakukan pengaturan yang diperlukan. 3. Menyediakan dan mengoperasikan segala fasilitas untuk menunjang bagian kegiatan usaha. Yang keempat, memberikan dan mencabut izin. Yang kelima, menetapkan dan memungut biaya atau retribusi dan pungutan lainnya. Keenam, melakukan perencanaan dalam bidang pengembangan. Ketujuh, melakukan pengorganisasian. Kedelapan, melakukan pengarahan. Dan yang kesembilan, melakukan evaluasi dan pengawasan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pariwisata terlihat dominan. Pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat belum terwujud di wilayah ini. Masyarakat lokal, khususnya masyarakat Desa Jatiluwih, perlu diajak untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Dan pemerintah untuk mengurangi peranannya dalam pengembangan desa wisata serta memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.